warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Kembali lagi ya di channelnya Bunda Manaf. Oke, kali ini kita mau share ke kalian semua tentang bagaimana sih cara menyimpan ASI yang benar di dalam kulkas atau freezer. Untuk itu jangan lupa di awal tekan tombol subscribe agar kalian bisa mengikuti semua video-video dari kami, dan juga tanda loncengnya agar mendapatkan notif sehingga video kami selalu update kepada kalian. Oke, pertama kita akan mempersiapkan bahannya ya. Di sini yang pertama saya pakai brush pump yang manual. Ini brush pump manual saya dari Crown. Brush pump manual, kemudian dan juga storage bag yang untuk asinya saya pakai mereknya Gea Baby. Jadi seperti ini. Lucu sekali ya, ini temanya tentang safari ya, ada gambar layangnya. Kenapa saya pakai Gea Baby? Soalnya kan daripada kita pakai botol ribet, jadi mendingan pakai yang plastik ini ya, yang dijamin steril juga. Oke, jadi bentuknya bakalan seperti ini. Jadi ini di dalamnya steril banget. Netonya ini bisa muat 120 cc. Kemudian breast milk dari storage bagnya Gea ini itu ada beberapa keunggulannya sih ya kalau menurut saya. Yang pertama, dia ini punya yang namanya kontrol sensor untuk suhunya. Jadi kalau asinya terlalu dingin ataupun terlalu panas untuk diberikan kepada bayi, itu ada sensornya. Jadi lebih aman atau lebih mudah untuk kita ngasih asi kepada bayi. Kemudian saya kasih ulasan dulu ya tentang storage base-nya dari Gea Baby ini. Jadi cara menyajikan asi itu gampang banget, tapi nggak asal kita memasukkan ASI ke dalam freezer. Soalnya ada aturannya. Kan pertama kita pasti nyiapkan tuh ya, kita pasti namanya mompa ASI dulu. Ada yang pakai elektrik atau pakai manual, terserah. Kalau saya pakai yang manual. Kemudian setelah dipompa, setelah ada ASInya, maka ASI yang ada di sini itu bisa dimasukkan ke dalam storage bagnya atau plastik atau apa ini? Iya, plastiknya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar kawan-kawanku semua? Welcome back to my channel ya. Oke, di channelnya Bunda Manaf kali ini kami bakal nge-share tentang cara menyimpan ASI di dalam freezer atau lemari es secara baik dan benar. Karena kebanyakan ini ada nih yang asal-asalan memasukkan asinya sampai berhari-hari, berbulan-bulan. Nah, itu kan ada aturannya sendiri kan, gimana? Nah, nanti akan kita bahas di sini. Dan di sini aku juga akan nge-review produk storage bag atau kantong ASI dari Gea Baby. Jadi seperti ini ya. Ini breast milk storage bag dari Gea Baby. Ini yang temanya tentang safari, jadi gambarnya lucu, tentang binatang gitu kan ya. Oke, jangan lupa untuk pertama-tama tekan tombol subscribe agar kalian selalu dapat update dari video kami, dan juga tekan tombol lonceng biar update-nya bisa kalian ketahui mana sih berita yang up to date dari kami. Oke, langsung aja ya. Jadi cara menyimpan ASI perlu diketahui bahwa ASI itu kan memang nutrisi yang paling bagus buat bayi. Jadi jangan coba-coba untuk memberikan susu formula untuk bayi 0 sampai 6 bulan apabila tidak ada indikasi khusus dari dokter. Usahakan kita bisa memberikan ASI secara eksklusif 0 sampai 6 bulan. Kebetulan nih Baby Manaf usianya sekarang masuk ke 3 bulan. Jadi aku masih terus memberikan ASI nih kepada Baby Manaf agar nutrisinya tetap tercukupi dengan baik. Oke, jadi biasanya tuh aku kalau pompa ASI tuh ya, itu nggak aku jadwal. Pokoknya sekiranya 3 jam sekali, bisa 4 jam sekali.
itu bisa aku pompa. Dan pertama-tama yang harus kita lakukan adalah siapkan dulu alat dan bahannya. Alatnya jelas ya, kita pakai pompa ASI. Di sini aku pakai pompa yang manual seperti ini. Jadi ini adalah pompa dari Crown. Jadi pastikan dulu sebelum kita gunakan pompa ASI harus dalam keadaan steril. Bisa direbus atau disterilkan pakai sterilisator. Biasanya buat botol susu itu juga nggak apa-apa. Kemudian sediakan kantong ASI atau bisa juga menggunakan botol. Biasanya kan ada khusus botol yang buat ASI ya. Kalau saya pakai kantong ASI ini tadi, atau biasanya ada juga tuh yang pakai plastik. Nah, kadang kami tidak menyarankan plastik. Kenapa? Takutnya itu tidak steril. Jadi kalau ini kan pasti steril ya. Kalau boleh pakai plastik asalkan kita bisa menjamin plastiknya itu steril apa enggak. Oke, jadi untuk pompa ASI-nya besok akan saya review lagi sendiri. Di sini saya akan nge-review dulu tentang storage stick-nya atau kantong ASI-nya. Jadi ada beberapa keunggulan sih dari storage stick-nya Gea ini. Kenapa saya milih ini? Lihat. Di sini juga dijelaskan juga keunggulannya apa. Dan yang terpenting dari keunggulannya adalah di sini Gea itu punya sensor apabila ASI itu terlalu dingin atau terlalu panas untuk diberikan kepada bayi. Jadi bentuk dalamnya itu seperti apa ya? Seperti ini, saya lihatin. Nah, tereng, ini nanti bisa dibuka ya. Ini masih steril, jadi ini masih rapat banget. Nanti bisa disobek atau digunting. Ada klipnya gitu. Jadi ini satu kantong ini bisa muat 120 cc ASI. Jadi instruksi kegunaannya ini saya bacakan di sini ya. Di sini ada juga dijelaskan instruksi kegunaannya dalam memakai kantong ASI ini. Di sini yang pertama adalah tulis detail lengkap, nama, waktu, dan tanggal dengan marker pada area kantong yang disediakan. Jadi kita kan biar tahu tuh kapan kita kasih ASI ininya. Maksudnya kita baru ngisi ASInya ini kapan. Itu jangan lupa di sini juga disediakan ada namanya, nama bayinya. Misalnya Azril Elmanaf gitu kan. Kemudian tanggal kita pompa ASInya, merah ASInya. Takutnya apa? Kalau sudah beberapa lama masih tetap digunakan ternyata sudah tidak layak. Jadi kita tahu. Kemudian waktunya, yang penting jamnya juga ini harus diperhatikan. Karena apa? Kalau kita menyimpan ASI tidak dalam freezer ataupun di suhu ruang, khususnya di suhu ruang ya, itu hanya bertahan beberapa jam aja. Kemudian yang selanjutnya adalah buka kantong ASI dengan merobek atau menggunting segelnya. Jadi seperti ini ya. Nah, nanti ini ada clip on-nya, bisa langsung dibuka. Lalu buka zipper dan tuangkan ASI ke dalam kantong. Pastikan ASI tidak melebihi batas maksimal. Ingat, batasnya di sini adalah 120 cc. Jangan sampai melebihi 120 cc. Kemudian tutup kantong setelah mengeluarkan udara pada kantong. Jadi nanti kalau sudah ada kita coba ya. Kemudian tekan zipper dan jari Anda sehingga tertutup rapat. Jadi ini zippernya nanti kalau sudah dibuka, lihat ya, ini ada zippernya. Nanti kalau sudah dibuka, ini pastikan tutup rapat sampai bunyi klik 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 gitu. Kemudian tandai centang pada bagian kapasitas untuk penandaan banyaknya ASI yang disimpan. Jadi di sini ada angka-angkanya tuh, ada 120, 180, 60. Jadi nanti kita silang ASI kita tadi tuh berapa cc. Kan kadang itu kalau kita pakai botolnya itu kan kita tahu ya ASI-nya itu berapa cc. Jadi kalau kita lihat 90 cc, oke, berarti nanti di sini kita centang nih yang di 90 cc di bagian kantong ASI-nya. Gampang banget. Kemudian kantong ASI siap disimpan dalam lemari pendingin atau freezer. Jadi kenapa? Di sini juga ada loh teman-teman, instruksinya pakai gambar. Jadi
gampang banget. Nah, kan bisa baca di sini. Tuh, gampang banget pokoknya. Kemudian ada juga cara penyajiannya. Tadi kan di sini kan ada keunggulannya pakai sensor tuh. Ini juga dijelasin bagaimana instruksi penyajian ASI. Yang pertama, cairkan ASI beku dengan merendam pada air hangat atau pindahkan ASI beku ke lemari pendingin. Jadi, kalau sudah beku nih, kita kan hangatin. Bukan dihangatin ASI-nya ya. Kadang itu ada yang sampai sudah dalam bentuknya beku, ASI-nya yang diangetin langsung dibuka. Itu nggak boleh. Caranya zipper, maksudnya masih dalam bentuk kantong ini bisa dicelupkan, bukan dicelup, direndam pakai air hangat. Nanti ASI-nya pasti bakalan mencair sehingga suhunya juga ikutan hangat. Kemudian hindari penggunaan air mendidih atau microwave untuk mencairkan ASI beku. Jadi usahakan airnya hangat aja, jangan terlalu tinggi, misalnya sampai 120 cc gitu kan. 120 derajat. Itu pasti nanti juga bisa merusak ini kantong ASI-nya. Setelah ASI mencair, hangatkan susu dengan penghangat botol susu. Kalau misalnya tidak punya penghangatnya, tadi bisa pakai direndam pakai air hangat. Kemudian periksa, pastikan indikator suhu pada kantong ASI. Nah, indikator suhunya itu kan AC ini loh. Ini ada indikator suhunya. Ding 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 ding. Jadi indikator suhunya ini apabila warnanya putih, kan ini agak ungu tuh. Mana sih? Ini agak ungu kan? Apabila warnanya ini putih semua, maka berarti itu suhu, artinya ASI-nya terlalu panas untuk bayi. Dan apabila warnanya ungunya ini ungu-ungu seperti ini, ungu banget, kelihatan jelas ungunya, nah berarti itu ASI-nya terlalu dingin. Kalau sudah dikiranya suhunya pas, ini bisa dibuka zippernya, ASI-nya bisa langsung dituang di botol susu. Jadi waktu menghangatkan ASI-nya itu jangan waktu sudah di botol susu, tapi saat masih ada di kantong, biar kita tahu tuh ASI-nya tuh suhunya pas, kepanasan atau terlalu dingin buat bayi. Jadi begitu ya. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya cara menyimpan ASI dengan baik dan benar, khususnya kalau teman-teman pakai storage space atau kantong ASI dari Gia Baby. Saya pakai ini nih. Jadi pastikan ASI yang kita berikan kepada si kecil agar kebutuhan nutrisi si kecil terlindungi dengan baik. Oke, sekian dulu ya video dari kami. Lanjutkan video kita selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Kalau ada kritik dan saran, bisa kalian komen di bawah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.